Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Halo, saya akan menjelaskan bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka janji politik pemberian kemerdekaan tanggal 29 April 1945 oleh militer Jepang, yaitu dengan membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu-zumbi Toshakai atau BPUPKI yang dilantik oleh Panglima Tentara yang ke-16 di Jepang yang bertempat di Jawa, yaitu Jenderal Kumakichi Harada. Yang pertama, sidang BPUPKI yang pertama. BPUPKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang ini dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin, yang mana pidatonya berisikan 5 asas dasar untuk Indonesia yang mereka idam-idamkan sebagaimana berikut, yaitu ada kebangsaan, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Nah, setelah itu beliau menyampaikan usul yang tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana pembukaan rancangan itu tercantum 5 dasar negara yang berbunyi, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Insinyur Soekarno, beliau mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari yang ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 hal yang menjadi dasar-dasar negara merdeka, yang mana yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, yang 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari 5 dasar itu beliau mengusulkan agar diberi nama Pancasila, yang mana Pancasila mempunyai 5 prinsip dasar negara yang menjadi trisila, yaitu yang pertama sosionasionalisme atau kebangsaan, yang kedua sosiodemokrasi atau mufakat, dan yang ketiga ketuhanan. Kemudian trisila diperas menjadi ekasila yang berarti gotong royong. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 yang mana ada namanya Piagam Jakarta. Pada tanggal itu 9 tokoh nasional anggota PKI mengadakan pertemuan yang mana membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Yang mana 9 tokoh tersebut yaitu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Ramis, Abi Kusno Joko Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, setelah mengadakan pembahasan disusunlah sebuah Piagam Jakarta. Setelah mengadakan pembahasan disusunlah sebuah Piagam Jakarta dengan usul Pancasila sebagai berikut. Pertama, ada ketahanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Nah, pada sidang yang kedua ini terdapat keinginan untuk mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Pada bulan Juli 1945, sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang mulai dibentuk panitia perancang undang-undang, yang mana melakukan pertemuan termasuk pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila, yang mana proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI,
yang mana isi Soekarno menjadi ketua dan wakil ada Muhammad Hatta. Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil BPUPKI, tapi kemudian mempunyai kedudukan fungsi penting sebagai berikut: mewakili seluruh bangsa Indonesia, yang kedua sebagai pembentuk negara, yang ketiga menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara, maksudnya pokok kaidah negara fundamental. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatannya, kata Soekarno. Kita sekarang telah merdeka, tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Mereka kekal abadi, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nah, ini ada teks proklamasi. Nah, yang mana proklamasi itu sangat penting bagi negara Republik Indonesia. Pada 17 Agustus, Indonesia mempunyai makna yang penting, yaitu perlawanan terhadap penjajah sebelum tahun 1908. Perjuangan dengan menggunakan organisasi, perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme. Lanjut, jadi proklamasi kemerdekaan itu sendiri mempunyai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melalui beberapa tahap. Yang pertama ada perlawanan terhadap penjajahan Barat sebelum tahun 1908. Yang kedua ada perjuangan dengan menggunakan organisasi. Yang ketiga ada perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme. Yang keempat ada perjuangan melalui taktik kooperasi dan non-kooperasi. Yang kelima ada perlawanan bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus lahirnya yang merupakan sumber lahirnya bangsa Indonesia yang bermakna bahwa selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk perubahan baru yang membawa dua akibat, yaitu lahirnya tata hukum Indonesia dan sekaligus dihapusnya tata hukum kolonial. Yang kedua yaitu merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia, di mana proklamasi merupakan merupakan dasar berlakunya norma-norma atau aturan hukum yang lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri termasuk tata hukum dan tata negaranya. Nah, ada proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945. Nah, setelah sehari proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama, yaitu menyempurnakan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh undang-undang. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945 yang meliputi melakukan beberapa perubahan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang 1945, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.